Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini masih sambungan kisah nyata saya yang sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut ke part 3, Teluh Guna-Guna, dalam episode Ayahku dan Sepasang Kaki. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Proses pengangkatan bungkusan teluh yang dikirimkan kepada keluargaku sudah selesai. Ternyata itu belum selesai juga. Masih banyak lagi rentetan-rentetan kejadian yang menimpa keluargaku. Keadaan ayahku semakin memburuk. Kondisi kestabilan gula darahnya naik turun. Karena kami tidak tahu harus bagaimana menangani pasien penderita diabetes. Waktu itu kami hanya mendengar omongan orang-orang saja. Oh, tidak boleh makan ini. Oh, yang boleh makan ini. Begitulah seterusnya. Sampai akhirnya harus berobat lagi ke orang pintar atau paranormal untuk mengobati luka pada kaki ayahku. Semakin hari kondisi luka pada kaki ayahku mulai membusuk. Aroma bau bangkai di rumah kami tercium dari depan sampai ke belakang rumah. Kami bingung harus berbuat apa. Sementara hanya ibuku saja yang bisa menemani ayahku. Aku dan abangku bekerja pagi sampai pukul 5 sore. Sampai suatu saat ayahku harus dibawa lagi ke rumah sakit umum. Aku ikut menyaksikan bagaimana perawat membersihkan daging kaki ayahku yang sudah membusuk. Hampir seminggu ayahku dirawat di rumah sakit. Ayahku diperbolehkan dokter untuk pulang, tapi dengan syarat harus ada perawat yang bisa membersihkan luka ayahku setiap hari. Kalau tidak, luka itu akan membusuk lagi. Dan akhirnya aku harus membayar perawat setiap hari hanya untuk merawat luka pada kaki ayahku. Aku bukan hanya bersedih karena sakit yang diderita ayahku, tapi aku harus merelakan kehilangan sepeda motorku karena untuk membantu biaya perobatan. Selain biaya perawat yang harus kubayar setiap hari, aku juga harus membeli obat herbal sebagai suplemen yang bisa rutin diminum ayahku. Setiap kali dibersihkan luka-lukanya oleh perawat, aku selalu menyaksikan sampai jari-jari kaki ayahku satu persatu lepas karena sudah tidak bisa berfungsi lagi. Suatu ketika kondisi ayahku semakin menurun. Kami sudah tidak sanggup lagi. Masa kami bawa ayahku ke rumah sakit terdekat. Di sana ayahku dirawat. Kondisinya naik turun, sudah tidak stabil. Pagi itu, tepat pukul 3 pagi, ayahku meratap kesakitan. Beliau memegangi dadanya seperti sesak. Kami semua berkumpul. Kebetulan di sana selain aku, kakakku dan ibuku, ada adik ayahku yang memang menemani di rumah sakit. Ayahku merasa kepanasan sambil mata terpejam dia menarik-narik bajunya sampai sarungnya yang dia pakai. Yang anehnya, kami melihat semua kejadian itu. Ayahku meraung dengan wajah yang seperti macan. Terus wajahnya berubah menjadi seperti monyet dengan tangan yang mencakar-cakar. Kami tidak tahu apa itu. Kami berusaha merahasiakan kejadian itu. Kami mengunci kamar tempat ayahku dirawat supaya perawat tidak akan masuk untuk menyaksikan kejadian malam itu. Sungguh aneh. Kejadian itu hanya berlangsung 1 jam saja. Begitu dengar suara mengaji dari masjid, ayahku terdiam dan tertidur pulas. Pukul 7 pagi ayahku terbangun. Kami semua terkejut. Ayahku bangun dengan kondisi segar bugar. Bicara juga biasa saja, seperti tidak pernah terjadi apa-apa.
Beberapa jam kemudian calon mertuaku datang menjenguk ayahku, duduk dan bercerita seperti orang yang benar-benar sehat. Beberapa menit kemudian dokter masuk. Dokter mengecek kondisi ayahku. "Pak, kondisi bapak sudah membaik, jadi bapak hari ini diperbolehkan pulang," kata dokter. "Oh iya dok, terima kasih ya dok," kata ayahku dengan semangat. Setelah dokter keluar, calon mertuaku juga pamitan untuk pulang karena sedang mempersiapkan hari pertunangan kami yang tinggal beberapa hari lagi. Pukul 4 sore kami bersiap-siap untuk membawa ayahku pulang dari rumah sakit. Perawat datang membawakan kursi roda. "Untuk apa kursi roda itu, Sus?" tanya ayahku kepada perawat. "Bapak naik kursi, Pak. Biar saya bantu sampai ke bawah," jawab perawat. "Nggak usah, Sus. Saya sehat kok. Saya bisa jalan sendiri," saut ayahku. Ayahku turun dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Kami semua terkejut melihat ayahku sehat seperti orang yang tidak pernah mengalami sakit. Sampai di lantai bawah, becak sudah menunggu. Ayah dan ibuku naik ke dalam becak. Kami naik sepeda motor. Kebetulan jarak rumah sakit ke rumahku sangat dekat. Sesampainya kami di rumah, ayah duduk di karpet. Tiba-tiba ayah merebahkan badannya dan tak berdaya. Kami semua panik. Seperti yang sudah tidak ada bertenaga, ayahku lemas dengan wajah lesu. Padahal malam ini adalah malam pertunanganku. Malam dimana selalu ditunggu-tunggu karena aku berkali-kali gagal untuk menikah. Kami semua bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Hari semakin malam dengan kondisi mati lampu yang gelap. Pukul 7 malam beberapa keluarga berkumpul akan berangkat di acara pertunanganku. Sambil berderai air mata, keluarga berpamitan kepada ayahku, minta doa semoga acara pertunanganku berjalan lancar. Tapi kami tidak ada satupun yang ikut, termasuk ibuku. Kondisi ayahku semakin memburuk. Prosesi pertunangan selesai. Ada yang menelepon kepada kami, menyampaikan bahwa prosesi pertunangan berjalan lancar. Seketika itu juga ayahku muntah mengeluarkan darah. Semua tubuhnya kaku, dingin seperti es batu dan sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya mulutnya saja yang berkomat kamit. Kami semua diminta Pak Ustadz untuk membacakan surah Yasin sampai tengah malam. Entah beberapa kali ayahku muntah mengeluarkan darah segar. Kami hanya bisa pasrah. Adzan subuh berkumandang. Ayahku semakin tidak bisa lagi mengangkat mulutnya. Hanya matanya saja yang bergerak. Kakakku yang nomor 3 memangku kepala ayahku. Ibuku di sebelah kanan. Kakakku yang nomor 1 dan abangku di sebelah kiri. Sementara aku di posisi bagian kaki. Begitu adzan subuh selesai, ayahku pun menghembuskan napas yang terakhir. Tangis pun pecah. Semua keluarga berdatangan. Dan aku sibuk menelepon keluarga yang jauh. Kakakku yang nomor 2 sudah pasrah. Kalaupun dia datang, dia tidak akan dapat bertemu mayat ayahku untuk yang terakhir kali. Walaupun waktu di rumah sakit kakakku yang nomor 2 sudah datang menjenguk. Tapi dia malam itu langsung bersiap-siap untuk datang kembali. Setelah mayat ayahku dikebumikan, keesokan paginya kakakku yang nomor 2 sampai bersama semua suami dan anak-anaknya. Tangis sedih pun pecah untuk yang kedua kalinya. Kami berusaha untuk menenangkan diri, ikhlas bahwa semua itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pukul 9 malam kami bergegas untuk tidur. Suasana di rumah masih ramai. Masih ada beberapa keluarga yang belum pulang. Kakakku yang nomor 2, suami dan anaknya memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Menurut keterangan kakakku malam itu, mereka belum tidur. Tapi dia mendengar langkah kaki dari kamar ibuku menuju keluar.
Langkah itu menyeret persis seperti suara langkah kaki ayahku. Kakakku ketakutan karena arah langkah mendekati kepalanya. Dengan sikap dia menutup kepalanya dengan selimut, dia menjerit sejadi-jadinya. Karena suara itu mendekat dan memegang jelas kepalanya dan berjalan ke arah kamar mandi. Suami kakakku terbangun dan berusaha menenangkan kakakku. Dia berusaha mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, karena memang dia tidak melihat apa-apa. Sementara ibu dan nenekku yang tidur di ruang tengah antara dapur dan ruang tamu, ibuku terkejut karena yang dilihat ibuku ada yang berjalan ke kamar mandi itu sosok nenek-nenek, tetapi tidak ada badannya, hanya sepasang kaki yang menuju ke arah sumur. Tapi anehnya ibuku tidak panik. Setelah pagi hari sambil sarapan baru kami berkumpul menceritakan kejadian malam itu. Apa dan siapa makhluk itu? Ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih.